Assalamualaikum, jumpa kembali dengan Kang Aib Channel. Masih tetap kita akan bahas tentang filosofi si burung elang, si Raja Unggas. Di video sebelumnya sudah saya bahas tentang 4 filosofi dari si burung elang. Lanjut yang filosofi yang kelima dari si burung elang, yaitu bisa keluar dari zona nyaman. Kawan-kawan, seperti kita ketahui bahwa elang adalah penerbang yang hebat. Kemampuan itu tidak lahir dengan sendirinya. Induk elang selalu melatih anak-anaknya dengan cara sendirinya, dan bahkan dilatih dengan cara yang sangat ekstrim. Induk elang melatih anak-anaknya untuk terbang bahkan sejak usia 2 atau 3 bulan. Induk elang akan sedikit demi sedikit melepas komponen sarangnya tempat anak-anaknya berlindung. Tujuannya adalah agar si anak tidak benar-benar merasa nyaman berada di dalam sarang dan segera keluar sarang untuk belajar terbang. Tidak berhenti sampai di situ. Induk elang juga sengaja memberi makan kepada anaknya sedikit demi sedikit sebagai metode pancingan. Induk elang akan menggigit makanan di paruhnya sembari terbang berkeliling di sekitar sangkar. Induk elang mendorong anak-anaknya untuk sedikit bergerak keluar sarang. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk segera membuat anaknya berani keluar dari zona nyamannya. Selain itu, elang juga terkenal sebagai salah satu hewan yang sangat setia kepada pasangan, khususnya untuk jenis elang botak yang merupakan simbol negara Amerika Serikat. Sebanyak 80% hingga 90% burung elang bisa tetap setia kepada pasangannya loh, bahkan hingga akhir hayatnya. Tuh kan, elang aja setia. Masa kalian enggak bisa setia kepada pasangankah kalian? Oke. Lanjut ke filosofi selanjutnya, babak kehidupan baru. Seekor elang mampu hidup hingga usia 70 tahun. Lumayan ya, tua juga. Tapi usia itu tidak dicapai dengan mudah. Ada cerita unik di balik usia panjang si burung elang. Pernahkah kalian mendengar istilah life began at 40? Pepatah itu mengacu pada fase regenerasi elang. Jadi, ketika elang mencapai usia 40 tahun, sebenarnya fisik luar elang sudah mulai mengalami penuaan. Paruh elang mulai memanjang dan bengkok hingga mengenai dadanya. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya pun juga tumbuh lebat dan menjadi semakin berat. Kondisi fisik elang ini otomatis membuatnya sulit untuk terbang dan berburu. Ketika elang mengalami kondisi tersebut, elang akan berusaha terbang ke tempat tertinggi yang bisa ia capai. Elang akan berdiam diri di sarangnya selama 150 hari. Bukan sekedar mengasingkan diri, elang harus meregenerasi tubuhnya sendiri. Pilihannya adalah tersiksa atau mati. Elang akan mulai menghantam-hantamkan paruhnya ke bebatuan hingga paruhnya terlepas sepenuhnya. Selanjutnya, elang akan menunggu hingga paruh barunya tumbuh dengan sendirinya. Paruh barunya yang tajam akan ia gunakan untuk mulai mencabut cakar-cakarnya hingga terlepas sepenuhnya. Disusul juga dengan pencabutan seluruh bulu yang ada dalam tubuhnya. Elang kemudian akan menunggu hingga cakar dan bulunya kembali tumbuh dengan yang baru. Setelah habis masa regenerasi selama 150 hari, elang akan siap kembali menjalani sisa hidupnya selama 30 tahun dengan energi dan kekuatan yang terbarukan. Apa filosofinya? Filosofinya adalah bahwa untuk mencapai suatu impian besar dalam hidup, kita memang perlu berkorban.
pencapaian dalam hidup kita juga pasti memiliki fase-fase yang sulit dan menyakitkan bagi diri kita. Tapi percayalah, layaknya elang, setelah kesulitan akan ada kemudahan. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, kawan-kawan, itu tadi filosofi yang kelima dan keenam. Di video berikutnya nanti akan saya selesaikan dengan filosofi yang ketujuh dan kedelapan. Oke guys, semoga bermanfaat. Pantengin terus, jangan lupa subscribe Kang Aep Channel. Wassalam.